Makanya mereka mengatakan, kalau bukan karena adanya waktu malam, saya nggak mau hidup lama-lama di dunia. Yang mereka incar itu waktu malam, sehingga mereka bisa sujud kepada Allah, bisa angkat tangan nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jadi masalah, mereka nggak ngerti gitu loh. Mereka kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang misalnya malam mingguan ini mereka clubbing dan mereka hangout, itu kan mereka cari apa sih? Cari kebahagiaan kan, cari ketenangan. Bener nggak sih? Iya. Kan karena hidup mereka nggak tenang, hidup mereka nggak nyaman. Karena kalau hidup mereka tenang, keluarga mereka nyaman, kira-kira jam 12 masih ada di klub nggak? Nggak ada. Orang kita itu kan fitrah manusia gini hadirin, kalau sudah mendapatkan kenyamanan, dia berat untuk pindah ke tempat lain. Kalau udah PW, susah tuh hadirin gitu. Makanya kan yang paling susah, salah satu yang paling susah mengkondisikan jamaah apa? Itu kan suruh maju. Dari yang pada nyender, suruh maju. Kenapa? Karena udah PW gitu loh. Ayo Pak maju Pak, enggak Pak, nyender. Orang tuh kalau udah enak, udah nyaman, itu nggak mau disuruh ganti posisi. Pindah posisi nggak mau. Dia pengen di situ aja udah. Benar nggak? Nah, kalau di rumah mereka mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kira-kira mau diajak keluar rumah nggak? Nggak mau, nggak. Gue di rumah aja, orang udah nyaman kok, sama istri, sama anak, bisa ibadah, bisa zikir. Mereka tuh keluar, belum pulang ke rumah, itu karena hidupnya nggak nyaman, Tapi kan itu lagi, dunia itu kan tentang pencitraan hadirin. Wa tafakhurum bainahum, kata Allah. Dunia itu tentang pencitraan dan berbangga-bangga. Seseorang tidak mau memposting kehancuran hidupnya di hadapan masyarakat. Semua ingin tampil perfect di dunia, semua ingin tampil hebat di dunia, maka mereka nggak akan mau mengakui. Tapi itu kenyataannya. Kalau Anda bahagia dengan kehidupan normal Anda nggak mungkin ada di sana jam 1 malam. Keberadaan Anda di sana jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, di saat banyak orang sudah berkumpul dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, itu menunjukkan Anda nggak bahagia. Anda cari kebahagiaan. Dan kesiannya, kalau Anda pulang dan sujud kepada Allah, itu lebih indah. Tapi yang jadi masalah, Anda nggak mau nyoba, Anda nggak mau berusaha, nggak mau praktek gitu loh. Jadi Anda merasa kehidupan Anda ini udah yang paling keren, udah yang paling nyaman, udah yang paling kece, udah yang paling asik itu. Itu sama aja di sebuah kota yang ada hanya mobil Avanza misalnya, nggak ada Alphard di sana. Jadi sehingga orang yang paling kaya merasa Avanza udah paling canggih udah. Makanya begitu ngeliat orang Alphard, oh nggak enak nih mobil kegendutan, mendingan Avanza gua keren. Karena dia belum pernah masuk tuh. Coba masuk deh, baru Anda diem tuh. Iya, benar. Karena selama ini nggak pernah nyoba, nggak pernah lihat. Jangan nggak nyoba, lihatnya nggak pernah. Jadi seakan-akan itu mobil dia yang paling keren. Begitu kan? Mereka nggak mau coba ibadah di masjid, berzikir, ngaji. Jadi seakan-akan itulah solusi satu-satunya. Padahal nggak demikian. Padahal tidak demikian. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, masakinu ahli dunia kharuju anha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Itu para pencari dunia, itu masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Karena saat mereka meninggal dari dunia, mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat dan indah di dunia. Kasihan mereka. Jadi hidupnya cari dunia, cari kelezatan-kelezatan dunia, dan ketika meninggal justru yang paling nikmat nggak pernah mereka rasakan, nggak pernah mereka coba. Makanya harus dicoba hadirin, harus dicoba. Dan coba itu jangan sekali dua kali datang kajian, jangan 1, 2, 3 malam tahajud, karena semua proses adaptasi itu berat. Antum pindahan rumah nih, akhirnya antum dapat di rumah yang paling enak di Jakarta, spot yang paling strategis, tempatnya representatif dan seterusnya. Tapi saya ingin tanya, pas antum pindah-pindahan, hari pertama, kedua, ketiga, enak nggak di situ? Nggak enak. Seminggu pertama aja nggak enak. Kenapa? Karena capek, pindah-pindahan, masukin bangku lah, terus buat layout ruang tamu lah, belum lagi adaptasi, tetangga masih jutekin antum karena dia nggak tahu antum tetangga barunya. Nah pas 1 minggu antum bilang ke istri antum, kayaknya aku nggak betah di sini, kita pindah lagi aja ya. Loh jangan, ini masa adaptasi, jangan Anda pindah. Anda baru bisa menikmati rumah baru Anda itu setelah beberapa waktu. Ini udah paling keren nih. Jangan walk out gitu loh, baru 1, 2 kali kajian kayaknya nggak enak, ngantuk dan seterusnya. Kan tadi, kan Anda banyak maksiat tuh. Kan tadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau banyak maksiat ngantuk gitu loh pas kajian. Kalau banyak maksiat tidur pas khutbah Jumat. Jadi hilangin maksiatnya dulu, jalani proses adaptasinya, baru kenikmatan-kenikmatan. Itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud, al-haqqu thaqil, kebenaran itu berat, tapi di awal, selanjutnya enak deh. Enak. Kalau kebenaran nggak enak, nggak mungkin Bilal lebih memilih disiksa daripada kufur. Kan gitu. Pasti kan ada yang enak. Kalau nggak enak nggak mungkin lah. Kalau kebenaran itu nggak nikmat, tidak mungkin Sumayyah menjadi syahidah pertama.